Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, semoga dalam keadaan sehat ya. Eee, jadi terkait dengan pengumpulan data mengenai publikasi di Google Scholar. Nah, ini saya coba me-rewind kembali tentang materi yang sudah pernah kita sharing Bapak Ibu ya di awal tahun kemarin. Tapi kalau Bapak Ibu memang belum pernah atau nggak ikut kemarin, bisa juga diikutin ya. Baik, silakan Bapak Ibu, langkah pertama buka dulu akun Scholar-nya. Ketik aja Scholar, Google Scholar. Nah, ini Bapak Ibu kalau memang belum ada akun, nanti tampilannya berbeda dengan punya saya. Jadi kalau punya saya ini sudah ada data publikasinya, jadi cukup langsung klik aja profil saya ini atau my profile kalau bahasa Inggris ya. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Nah, bagi yang belum memiliki akun Google, ini saya coba contohkan. Ini sudah punya email anak saya aja deh. Saya coba buka Scholar. Nah, ini ya. Nah, ini tampilan untuk pertama kali ya. Jadi kalau kita klik my profile ini, nah tampilannya seperti ini. Jadi kita butuh memasukkan data buat profil kita, kemudian nanti kita diminta untuk memasukkan artikel punya kita gitu ya, sama ada beberapa yang harus disetting. Nah, jadi perbedaannya ya hanya di situ ya Bapak ya. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya itu sudah langsung tampil akun Scholar kita dengan judul-judul publikasi yang sudah kita upload atau yang sudah terindeks Scholar, sudah otomatis muncul. Tapi kalau yang belum punya akun nanti tampilannya seperti ini. Nah, kalau belum punya akun silakan diisi terlebih dahulu, silakan dibuat nama, afiliasinya silakan dibuat Institut Teknologi dan Bisnis Sriwijaya, Institut Teknologi Bisnis Palembang. Kemudian email. Nah, ini Bapak ya, untuk email verifikasi ini harus email institusi Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum punya email yang di belakangnya itu @itb-sriwijaya.ac.id. Nah, ini kalau belum punya akun email seperti ini, silakan nanti hubungi saya aja langsung, nanti saya akan bantu untuk buatkan akunnya. Jadi contoh punya saya yang lama ini emailnya @binasriwijaya Bapak Ibu ya. Kalau yang baru itu itb-binasriwijaya. Jadi nanti silakan aja koordinasi ke saya, bisa saya bantu untuk buatkan emailnya. Kemudian areas of interest ya. Jadi Bapak Ibu itu penelitiannya di minatnya di bidang apa Bapak Ibu. Nah, kalau punya saya sebelumnya ini adalah sistem informasi, artificial intelligence, augmented reality, sama media pembelajaran. Nah, ya Bapak Ibu silakan sesuaikan dengan bidang ilmunya. Misalnya manajemen, gitu ya. Manajemen, kemudian misalnya ekonomi hijau misalnya. Jadi penelitian Bapak Ibu itu arahnya kemana? Seperti itu ya. Atau misalnya ekonomi syariah. Contoh aja Bapak Ibu ya. Silakan dimasukkan. Terus kalau ada website pribadi ya silakan dimasukkan. Tapi kalau website ini gunakan website Binasriwijaya aja Bapak Ibu. Nah, ini kebetulan saya punya website buat prodi. Nah, masukin aja misalnya Bina Sriwijaya www ya, binasriwijaya.ac.id. Nah, kalau sudah silakan Bapak Ibu next aja. Langkah selanjutnya silakan mengklaim publikasi Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu
sudah ada publikasi, silakan dicari aja publikasinya yang bisa diklaim. Tapi kalau belum ada publikasi, nah ini nggak bisa untuk buat akun Google Scholar ya. Jadi harus punya publikasi dulu. Nah kalau sudah ada publikasi, contoh saya klaim punya orang aja nih. Oke, saya klaim. Kemudian di sini ada update automatically, udah biarin aja. Terus nah ini ya, make my profile public, ini diconteng, jadi orang bisa lihat apa yang dipublikasikan. Kemudian ini boleh lah kalau misalnya ada orang yang mensitasi punya kita, itu bisa ada notif gitu ya. Kemudian untuk yang relate ya, kalau misalnya ada penelitiannya itu mirip-mirip kayak punya kita, apakah mau dikirimkan ke email, nggak usah, nggak apa-apa, yang penting ini aja boleh. Udah gini aja, klik done, maka kita sudah punya akun Google Scholar. Cuma ini publikasinya punya orang semua Bapak Ibu. Ini punya orang semua. Nah pastikan nanti yang ada di Google Scholar Bapak Ibu itu semuanya adalah yang punya kita Bapak Ibu ya, punya sendiri. Nah kalau misalnya ini kayak gini kan saya punya orang nih, mengklaim punya orang. Nah ini caranya gimana? Saya harus conteng semua dan saya harus delete. Saya conteng semua, saya delete. Nah maka tidak ada publikasi. Nah silakan Bapak Ibu nanti cari publikasi masing-masing. Nah ada dua cara untuk bisa menampilkan judul publikasi kita Bapak Ibu. Cara pertama adalah silakan Bapak Ibu klik di sini. Oh iya, yang kanan ini kayak bahasa Inggris ya. Kalau yang di punya saya ini bahasa Indonesia. Nah ini ya, jadi kalau misalnya kita udah punya publikasi yang terindeks Scholar gitu ya, silakan Bapak Ibu lakukan seperti yang di awal tadi, kita klik aja. Nah nanti munculkan judul-judul penelitian nih. Nah kalau dirasa ini punya kita, silakan Bapak Ibu klik aja, conteng, terus di select gitu ya, di klaim. Tapi kalau bukan punya kita jangan diakui Bapak Ibu ya, nanti terkena plagiarism ya, nanti terkena kasus. Bahaya ya kalau kita mengklaim punya orang. Nah ini pastikan bukan punya kita, jangan diambil ya. Oke, yang punya kita aja. Nah, itu cara yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi tadi add artikel atau tambahkan artikel, ini bahasa Indonesia aja. Itu cari yang sudah publikasi. Nah kalau ternyata kita udah next kok nggak ada, kita next kok nggak ada, berarti publikasi kita itu belum terindeks Scholar. Nah gimana caranya biar bisa kita masukkan ke dalam Google Scholar? Nah kita bisa masukin dengan cara manual, add artikel manual atau tambahkan artikel secara manual. Udah kita klik aja. Nah kita pilih di sini judulnya, kita masukkan aja misalnya perancangan ya, judul penelitian Bapak Ibu lah, perancangan sistem mobile apps misalnya. Nah silakan dimasukkan sesuai dengan judul Bapak Ibu dan bikin nama Bapak Ibu masing-masing. Oh ya, tadi namanya bukan nama saya, nama anak saya. sorry. Ulangi lagi ya. Add artikel, judulnya mobile apps. Oke, terus publikasi kita dilakukan di tahun berapa? Nah, kan yang diminta sama Ibu Nurul sama itu 3 tahun terakhir. Jadi silakan di alur mundur aja, publikasi 2025, 2024 sama 2023. Ya, itu maksimal. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau yang tahun sebelumnya lagi 2022, 2021, 2020, kalau memang ada publikasi silakan dimasukkan juga boleh. Ini saya masukin misalnya untuk tahun 2025. Kemudian jurnalnya apa? Nah ini sesuaikan dengan publikasinya Bapak Ibu ya. Nah kalau Bapak Ibu sudah pernah publikasi, biasanya kan ada papernya tuh, ada PDF-nya. Ya udah ikutin aja, jurnal apa gitu ya, volume berapa, misalnya volume 1. Kemudian isu ini jilid keberapa gitu ya, volume berapa, jilid berapa. Nah kalau misalnya jilid kedua silahkan masukin aja halaman berapa, misalnya halaman 110 sampai 118. Nah publishernya dari penerbit mana itu silahkan di-upload, ditulis aja penerbitnya siapa. Nah kalau sudah, ini itu jurnal Bapak Ibu ya.
silakan diconteng. Nah, nanti akan masuklah publikasi punya Bapak Ibu di sini. Gitu ya. Terus kalau mau masukin apa lagi, misalnya buku ya, atau chapter book juga bisa nih, buku chapter atau buku full, buku teks Bapak Ibu ya. Itu bisa diklaim semua di sini. Masukin aja judul bukunya, penulisnya tadi, kita publikasinya kapan, volume berapa, halaman berapa. Tesis juga bisa gitu ya, bisa juga. Kalau di Indonesia apa nih ya, buku bab ya, kalau di sini bab kalau chapter ya. Nah, kalau buku chapter cukup menuliskan babnya aja, misalnya bab 1 atau misalnya bab 5 atau bab 10. Tapi kalau saran saya sih masukin aja judul bukunya, udah masukin aja judul bukunya, karena nanti ada efek yang cukup besar Bapak Ibu ya, ketika buku kita itu disitasi oleh orang. Jadi poinnya, misalnya walaupun kita bukan yang dirujuk, misalnya contoh ya, saya punya buku publikasi tahun 2022. Tahun 2022. Nah, ini nih. 2002. Nah, ini ya, literasi, TIK dan media pembelajaran. Nah, ini saya punya publikasi yang disitasi 18 orang. Saya nggak tahu apakah memang benar orang ini mensitasi tulisan punya saya, sedangkan ini adalah buku chapter Bapak Ibu. Nah, kalau buku chapter ini penulisnya banyak Bapak Ibu, 1, 2, sampai 12, dan saya adalah penulis ke-12. Tapi buku ini karena dirujuk 18 kali itu masuk ke sitasi punya saya, gitu ya. Jadi ada impact yang cukup baik lah gitu ya. Walaupun yang ternyata yang dirujuk oleh orang 18 ini mungkin punya Dini Hari Pertiwi atau punya Ratna Susanti atau mungkin punya saya sendiri, saya nggak tahu. Tapi intinya buku ini dirujuk oleh dirujuk sebanyak 18 kali di tahun nih 2022 4 kali, 2023 8 kali, 2024 4 kali. Nah, tahun ini ada 2 kali yang ngerujuk. Gitu ya. Nah, jadi tulis saja langsung di sini, di-upload kalau memang belum terindeks Scholar. Tapi kalau biasanya buku-buku chapter kita itu biasanya dari penerbit sudah include untuk terindeks Scholar ya Bapak Ibu ya. Jadi otomatis biasanya akan langsung bisa dicari, nggak manual ya, nggak diinput secara manual, tapi dicari secara online. Nih masuk di sini, gitu ya. Kayak punya saya yang ini, kita coba lihat ya. Artikel. Nah, buku saya nih yang tadi ya sudah muncul secara online, jadi tinggal saya klik aja conteng gitu ya, bisa saya langsung klaim tanpa harus diinput secara manual. Nah, lebih kurang seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini yang contoh sebelah kanan ini adalah contoh kalau memang belum punya akun Google Scholar, yang di sebelah kiri ini yang sudah punya akun Google Scholar. Jadi cara yang tadi ada 2 untuk mengupdate Bapak Ibu ya, kalau misalnya publikasinya belum sepenuhnya muncul gitu ya, belum sepenuhnya muncul dari penelitian 2023, 24, dan 25. Silakan dipublikasikan, diupdate di sini. Kemudian tadi terkait dengan email, kayak gini kan no verified nih, harus diverifikasi dulu nih gitu ya. Nah, ini silakan kontak saya untuk bisa nanti dibantu untuk buat akun email institusinya. Jadi bisa Bapak Ibu lakukan untuk verifikasi. Jadi contohnya kalau sudah diverifikasi kayak gini nih, di akun Google Scholar kita itu langsung muncul email yang diverifikasi di nih, langsung ada ya, emailnya sudah terverifikasi kalau yang ini. Kalau yang ini belum verifikasi ya, no verified. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya share dulu untuk siang hari ini. Nanti kalau misalnya untuk integrasi akun Scholar ini ke ID Sinta, nah nanti kita coba bikin video sharing berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.